Halo teman-teman Mojong PTN, kembali lagi bersama aku, Oliver Hotlas. Oke, kali ini setelah beberapa bulan aku nggak upload video lagi. Terakhir 3 bulan yang lalu nggak salah aku video terakhirku. Jadi di sini aku bakalan ngebahas informasi terkait SNMPTN dan SBMPTN di 2022. Nah, em, untuk jadwal resminya itu udah dikeluarkan oleh LTMPT. Jadi ini bener-bener udah resmi dan udah sah. Itu untuk kalian kalau mau ngeceknya itu bisa dilihat di web LTMPT, yaitu ltmpt.ac.id. Oke, di sini pertama aku bakal ngebahas tentang untuk pembuatan akun LTMPT. Untuk pembuatan akun LTMPT itu sudah bisa dilakukan dari 4 Januari 2022 sampai 15 Februari 2022. Nah, biasanya kalau di zaman aku kemarin itu misalkan kan di sini deadline-nya tanggal 15 Februari 2022. Nah, itu biasanya ada perpanjangan sih antara seminggu deh paling lama. Jadi 15 tambah 7, berarti 22. Kisaran seminggu lah ditambah waktu perpanjangan untuk pembuatan akun LTMPT. Karena biasanya ada siswa yang kayak lupa gitu kan pembuatan akunnya. Jadi pihak LTMPT itu kadang nambah waktu. Tapi aku nggak tahu ya kalau di 2022 itu apakah ada penambahan waktu lagi. Oke, untuk jadwal SNMPTN. Yang pertama itu sosialisasi PDSS. Ini dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 8 Februari 2022. Untuk sosialisasi PDSS ini dia kayak pangkalan data sekolah dan siswa. Sekolah ini menginput data-data siswa yang ada di sekolahnya gitu. Nanti diinput ke kayak ada web khusus lah gitu dari LTMPT untuk sekolah gitu. Nah, selanjutnya ada sosialisasi SNMPTN dari 1 Desember 2021 sampai 28 Februari 2022. Jadi sosialisasi SNMPTN ya kayak gimana ya? Pengarahan lah gitu tepatnya kayak pengarahan gitu. Terus ada launching kegiatan PMB 4 Januari 2022. Lalu selanjutnya ada penetapan siswa eligible. Itu dari 4 Januari sampai 8 Februari 2022. Jadi, penetapan siswa eligible ini kayak siswa yang layak untuk mengikuti SNMPTN ke depannya. Biasanya itu persentase sekolahnya itu yang untuk kuota eligible itu sekolah yang akreditasi A itu 40%, akreditasi B itu 25% terbaik di sekolahnya, akreditasi C itu 5% terbaik di sekolahnya. Oke, begitu ya. Lalu pengisian PDSS. Nah, pengisian PDSS dari 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Pengisian PDSS ini seingatku itu kayak input nilai kita selama semester 1 sampai semester 5. Lalu untuk pendaftaran SNMPTN yang masuk ke eligible, siswa eligible atau yang layak untuk mendaftar SNMPTN itu dari 14 Februari sampai 28 Februari 2022. Nah, pengumuman hasil SNMPTN itu 1 bulan sesudahnya, yaitu 29 Maret 2022. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00. Berarti pengumuman tanggal 29 Maret 2022 itu jam 3 juga. Terus pembuatan akun LTMPT itu dimulai dari jam 3 sampai jam 3 juga, gitu maksudnya. Oke, selanjutnya untuk yang SBMPTN. Untuk SBMPTN itu untuk pembuatan akun SNMPTN sama SBMPTN itu beda ya. Jadi untuk pembuatan akun SNMPTN itu dari 4 Januari sampai 15 Februari 2022. Ini biasanya untuk siswa yang bukan apa ya, yang baru kelas 12 yang mau tamat di 2022 ini. Sedangkan untuk yang SBMPTN itu mulai dari 14 Februari sampai 17 Maret 2022 untuk pembuatan akunnya. Ini dibedakan karena kan mungkin ada yang gap year ya, mungkin dari 20, 21 gitu kan. Jadi untuk yang bisa SBMPTN tahun ini tuh dari angkatan 20, 21 sama 22. Jadi 3 tahun belakangan ini. Nah, untuk jadwalnya itu sosialisasi UTBK SBMPTN itu dari 1 Desember 2021 sampai 15 April 2022. Lalu untuk pendaftaran UTBK SBMPTN itu 23 Maret sampai 15 April 2022. Ini teman-teman udah bisa memilih jurusan di tanggal 23 Maret ini sampai 15 April 2022. Lalu untuk pelaksanaan UTBK-nya itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama sama gelombang kedua. Untuk gelombang pertama itu dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2022. Lalu di gelombang keduanya itu 28 Mei sampai 3 Juni 2022.
Untuk hasil pengumuman SBMPTN ini tanggal 23 Juni 2022 dan biasanya itu jam 3 juga, sama kayak yang SNMPTN tadi. Nah, untuk masa unduh sertifikatnya ini bukan pas pengumuman. Itu nanti hasilnya itu keluar H+2 dari tanggal 25 Juni sampai 31 Juli 2022. Jadi sertifikat UTBK ini kayak daftar nilai teman-teman sekalian. Nah, ini kan tahun depan itu ada TPA, TPS, sama bahasa Inggris ya. Nah, TPA itu berapa nilainya, kayak per sub gitu kan, sub materi, terus TPS per mata pelajarannya berapa juga, terus bahasa Inggris berapa, nanti ada rata-ratanya gitu. Oke, mungkin itu untuk jadwal SNMPTN dan SBMPTN. Jadi di sini aku lebih fokusnya ke SNMPTN dahulu ya, karena kan bentar lagi tuh 4 Januari. 4 Januari itu udah mulai penyusunan siswa eligible. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau lulus di tahun 2022 ini, aku mau kasih kayak saran atau bisa dibilang sedikit tips ya. Karena aku juga bukan SNMPTN sih, tapi sama-sama undangan juga lulusnya aku di SNMPTN. Nah, jadi kalian itu usahakan di semester 5 ini kejar nilai yang lebih tinggi. Udah pada UAS ya kayaknya. Ya teman-teman kayaknya udah pada UAS ya. Kayak kejarnya yang tinggi aja deh, kayak stabilin gitu kan. Kayak nggak apa-apa turun sih, nggak apa-apa turun, kayak turun 1, turun 2 nggak apa-apa, tapi jangan sampai anjlok banget gitu kan turunnya. Dan juga kayak nanti kalian harus kayak riset dulu sih ke teman-teman kalian, kayak lu nanti mau ngambil gimana gitu kan, jangan sama. Misalkan jangan sama itu kayak, oke misalkan gini, gue ranking 5 nih ya, terus kamu ranking 7 gitu kan, itu tuh ranking yang di siswa eligible ya, ranking keseluruhan yang bisa ikut SNMPTN. Nah, gue pengen ngambilnya itu di, misalkan di perpajakan UB. Nah, terus kalian pengen ngambilnya itu di perpajakan UB juga. Ranking gue lebih tinggi, ranking lu lebih rendah. Dan itu kita sama-sama ambil prodi yang sama gitu. Otomatis kalian yang ambil sama itu kayak, ya udah terlempar kan karena gue lebih tinggi gitu kan. Nah, gitu sistemnya. Jadi kayak jangan nikung temen deh. Apalagi kalau ranking kalian itu di bawah dia, mending jangan deh. Ya mending cari solusi yang lain sih, tapi jangan sampai nikung aja, karena itu kayak bakalan berdampak juga sih ke kalian. Tapi kalau nekat ya nggak apa-apa sih, kalau kalian bener-bener niat banget di jurusan yang itu ya nggak apa-apa sih, gas aja sih. Masih banyak jalur lain kok, masih ada SBMPTN atau mandiri, pokoknya jangan berpatok di satu jalur aja seperti SNMPTN ini. Please jangan berpatok ya SNMPTN, karena ini dibilang untung-untungan juga bisa bisa juga dibilang untung-untungan gitu, tapi kayak ya pokoknya jangan berharap banget dah di SNMPTN ini, karena kita nggak tahu penilaiannya sama sekali. Dan juga kalian ambil jurusan yang benar-benar kalian minat, jangan sampai kalian ambil yang nggak kalian minat, karena sekalinya kalian lolos, misalkan kalian pengen itu sebenarnya perpajakan UB, terus pengen ngambilnya itu sastra Inggris, karena kayak nggak apa-apa deh gue ngambil ini aja deh biar atau gue lolos kan, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau kalian nggak suka, mending jangan ambil, karena sekalinya kalian lulus di jurusan yang nggak kalian mau itu, kalian kayak kasarnya itu kayak udah di blacklist. Kalian nggak bisa ngikut jalur apapun lagi dari LTMPT. Kayak SNMPTN itu ya sekali seumur hidup ya. SBMPTN itu 3 tahun ke depan itu kalian nggak bisa ngikut. Sama sekali nggak bisa ngikut. Mandiri ada sih yang bisa ikut, tapi rata-rata mandiri PTN itu menggunakan nilai UTBK. Nah, kalian udah lolos SNMPTN, terus nggak ngambil SNMPTN, nggak bisa ikut UTBK kan, jadi otomatis nilai UTBK kalian itu nggak ada. Jadi kalian nggak bisa daftar mandiri yang menggunakan nilai UTBK itu. Jadi mending ambil yang bener-bener kalian minat, atau bener-bener sejalur dengan hobi kalian, bukan hobi sih, sejalur dengan ya minat kalian deh, minat atau jurusan kalian itu. Dan juga jangan linjur, biasa nggak bisa linjur sih dari LTMPT-nya, pas kita milih jurusan itu emang nggak bisa linjur. Misalkan gue dari IPS ya, gue kemarin tuh ngambil perpajakan UB sama Unan Manajemen. Nah, gue kan dari IPS ya, sejalur kan. Nah, gue pengen ngambil kemarin itu misalkan ya, biologi Unan deh. Nah, itu gue nggak bisa milih, kayak nggak bisa dipencet gitu, karena itu bukan dari sosum kan, itu dari saintek. Berarti emang dari LTMPT-nya itu nggak ngizinin kita gitu, jadi nggak bisa dipencet gitu, nggak bisa dipilih tepatnya. Dan ya itu aja sih, kayak jangan nikung teman, terus jaga nilai, terus ambil bener-bener prodi yang kalian mau. Dan gue nggak tahu ya, 2022 ini kayak bakalan ada sistem, harus ada daerah yang kita
tempat itu. Misalkan gue dari Sumatera Barat ya, gue di pilihannya itu SNMPTN itu harus ada yang dari Sumatera Barat kampusnya. Makanya gue milih UNAN kemarin itu. Cuma bisa pilih satu yang dari luar Sumatera gitu. Gue milih UB gitu. Dan juga kalian harus sering survei-survei jalur PTN lainnya. Jangan sampai berpatokan ke SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri saja. Jujur, ini masih banyak jalur hidden. Itulah gunanya aku membuat channel ini. Biasanya aku bakalan bikin apa sih jalur-jalur yang udah dibuka oleh PTN negeri gitu, kayak jalur hiddennya gitu yang selain SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri gitu. Tapi aku bakalan ngikut-ngikut juga kok dari 3 topik itu yang SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. Sama juga nanti ada jalur hidden. Oke, mungkin segitu dulu informasi yang dapat aku sampaikan terkait SNMPTN sama SBMPTN dan juga saran-saran yang udah aku kasih. Kalau teman-teman mau bertanya, boleh komen di bawah kok. Nanti aku bakalan balas. Aku bakalan coba balas cepatnya gitu ya. Atau mungkin kalau banyak pertanyaan, aku bakalan bikin video aja ya, biar gampang gitu disampaikannya gitu ya. Mungkin itu dulu informasi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pejuang PTN!